Iya betul. Orang Islam yang hakiki, yang benar-benar Muslim, yang benar-benar beriman pada Allah, tentu tidak suka atau membenci sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan kufur. Ya, misalnya berbohong, itu harus tidak disukai. Berjanji mengingkari, diberi amanah berkhianat, tidak melaksanakan. Menjadi pemimpin hanya memikirkan dirinya atau kelompoknya. Kemudian menelantarkan rakyatnya misalnya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang dibenci oleh Allah. Membuat kerusakan di muka bumi, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau Allah mencintai sesuatu, Rasulullah mencintai sesuatu, maka kita juga mencintainya. Dan kalau Allah dan Rasul membenci sesuatu, kita juga membenci yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan serta ridha Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di hari-hari belakangan ini muncul kehebohan ketika ada seorang yang menyebut dirinya ulama kiai, dan orang banyak juga menganggap dia seorang ulama besar karena punya gelar Buya, dipanggil Buya, bahkan gelar akademisnya juga profesor doktor ya. Tetapi kemudian dalam ceramahnya di sebuah instansi pemerintah ya, dia membuat suatu pernyataan yang sangat kontroversial terkait dengan persoalan kafir, terminologi kafir ya. Salah satunya dia menyebut bahwa kafir itu bukan mereka yang di luar Islam, tetapi dia membuat definisi lain. Padahal selama ini kita memahami bahwa siapa yang berada di luar Islam adalah kafir. Nah, oleh karena itu kita ingin mengangkat ini dalam sebuah dialog yang ringan tetapi cukup tajam oleh ahlinya, yaitu Ustadz Muhammad Ridho Hizam. Mari kita nikmati ya apa sebetulnya dibalik terminologi kafir itu dan bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapinya. Oke, mari kita langsung ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Ustadz dan kita berbincang-bincang. Dan hari ini Ustadz, kita ingin mengangkat persoalan terminologi kafir yang belakangan juga cukup viral karena pemahaman ini dimaknai oleh banyak orang secara berbeda-beda, termasuk yang kafir pun protes, mereka nggak mau disebut kafir. Barangkali Ustadz bisa menjelaskan bagaimana kita memahami kafir, karena dalam kafir ini ada istilah kafir dhimmi, kafir harbi, dan kemudian nanti juga barangkali ada kaitannya dengan yang munafikun. Silahkan Ustadz. Terima kasih. Mengenai terminologi kafir, kafir ini asalnya dari kafaro, yakfuru, bahwa kafirun yang secara bahasa bisa berarti menutup, sehingga kalau dikatakan kafirun, orang yang menutup. Dalam hal ini menutup hatinya dari petunjuk, atau bisa juga berarti dia menutup dalam arti tidak mengakui atau mendustakan. Bahkan juga bisa dikatakan dia melawan atau menentang ayat-ayat Allah. Meskipun ada dalam Al-Quran juga surah Al-Hadid ayat 18 tentang kufar, ya, bentuk jamak dari kafir, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang menutup biji ya, ketika mereka menabur, yaitu para petani, sehingga diterjemahkan kamasali ghoithin a'jabat, kamasali ghoithin a'jabal kufaro nabatu. Perumpamaan hidup orang-orang munafik itu seperti para petani yang heran dengan cepatnya tumbuh benih yang mereka tanam. Jadi tadinya mereka menabur benih lalu ditutupi dengan tanah, kemudian turun hujan, beberapa saat kemudian mereka datang ke ladangnya, heran, maksudnya takjub, sudah tumbuh yang tadinya hanya biji, sudah tumbuh tanaman. Tapi secara umum pemahaman kita mengenai kafir itu ya orang yang bukan muslim, ya.
Tapi menarik kalau di dalam Quran tuh hadis kan tidak disebut dengan ghairu muslim. Wa man kafara itu bukan ghairu muslim istilahnya. Jadi kalau ghairul muslim itu bisa diartikan non muslim, ghairu kan bukan atau non ya. Tapi ya itulah Allah sendiri yang menyebut kafir ya, kafir. menyebut kafir ya, tidak menyebut dengan ghairul muslim. Tapi ada ghairul Islam, ada dalam surah Al Imran 85, wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam ya, non Islam ya. Tapi bukan non muslim Ya. Karena dinnya ya. ya. Kalau muslim kan orangnya kan. Iya betul. Ya. Nah, kemudian ada istilah kafir dhimmi, kafir yang berada, orang kafir atau kita katakanlah orang non muslim yang tinggal di negeri muslim, mereka tidak melakukan tindakan yang merusak atau menyerang atau memberontak, mereka membayar jizyah atau semacam pajak ya. Nah, mereka ini tidak boleh diperangi ya. Saya kira tidak diperanginya itu karena mereka tidak melakukan atau menyerang ya. Mereka kan orang yang sedikit, yang lemah, memang tidak bermaksud untuk melawan pemerintahan Islam ya. Namun ada kafir harbi ya, dari arti kata harbun itu kan perang ya. Jadi orang-orang kafir ya, mungkin ada di negeri yang lain ya. Kalau dahulu orang-orang Mekah menyerang Madinah, jadi orang-orang kafir yang menyerang negeri muslim, maka tentu itu harus dilawan ya. Maka ada ayatnya, perangilah orang-orang yang memerangi kamu ya. Tapi karena mereka memerangi, bukan tiba-tiba mereka langsung diperangi ya. Tapi karena mereka memerangi. Lalu kemudian kafir ini juga bisa berupa sifat atau perbuatan yang menentang juga ya, misalnya Allah melarang kita mencuri, korupsi, lalu manusia itu melakukan tindakan korupsi, merugikan orang, mengambil harta negara dan sebagainya, maka itu bisa artinya tindakan kufur ya, meskipun belum bisa dikatakan orangnya kafir ya. Kalau dia beragama Islam ya sholat ya, dia puasa di bulan Ramadan, artinya mengakui agama Islam tapi perbuatannya banyak juga yang menyimpang ya. Tidak hanya korupsi ya, mungkin dia berzina dan sebagainya, itu kan perbuatan kufur. Nah, biasanya istilahnya itu fasik gitu. Ya. Nah ini tidak diperangi ya, tapi mendapatkan hukuman sebagaimana perbuatannya itu tentu ada sanksi atau hukumannya seperti itu. Lalu ada munafik ya, munafik ini sebenarnya kafir juga. Artinya hatinya itu penuh dengan kekufuran, tidak mengakui keimanan ya, tidak mengakui keislaman, tapi ucapannya mengatakan saya adalah orang Islam, saya orang beriman ya, tetapi perbuatannya sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya ya. Nah, mereka ini tujuannya hendak menipu sebenarnya, mengaku beriman seperti dalam ayat Al-Quran ya, orang yang namanya disebut dalam tafsir itu Akhnas ibn Syarik. Nah, dia bertemu dengan Rasulullah dan kemudian perkataannya membuat kagum juga ya, Rasulullah, bahkan dia berani bersumpah apa yang ada dalam hatinya itulah yang dia katakan. Tetapi ketika dia berlalu dari Rasulullah atau kembali berpaling, maka dia kemudian membuat kerusakan ya, membakar kebun, kemudian juga membunuh hewan-hewan ternak yang ada di dalamnya. Nah, ya, itu sehingga disebutkan dalam Al-Quran itu wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya wa yusyhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Itu kalau nggak salah surah Al-Baqarah 203 ke 4. Nanti bisa dicek ya. Wa idza tawalla fil ardi
tapi ketika dia kembali berpaling, dia kemudian membuat yufsidu fiha, membuat kerusakan, wa yahlikul harta wan nasl, dan menghancurkan kebun-kebun ya, dan juga hewan ternak seperti itu. Munafikun ya. Jadi munafik itu sebenarnya musuh, tapi istilahnya kalau dalam selimut ya. Musuh dalam selimut itu. Jadi dia menikam dari belakang. Dia mengaku teman, ya, mengaku kawan, tapi sebenarnya dia akan menghancurkan. Nah, makanya an-nifaq itu sifat kemunafikan atau orang munafik itu asyadul kafaroh. Jadi dia lebih rendah lagi derajatnya dibanding orang kafir. Karena orang kafir dia terus terang, jelas kan, sikapnya jelas. Ibarat musuh dia ada di hadapan kita, tapi orang munafik seolah dalam barisan kita, tapi kemudian dia justru tadi menikam dari belakang ya, sehingga seperti itu. Ustaz, kemudian kalau kita lihat di beberapa ayat di Al-Quran, Allah dengan tegas juga menunjukkan ketidaksukaannya terhadap orang-orang kafir karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Dan kita sebagai hambanya kan tentunya ingin atau artinya Allah aja seperti itu. Nah, kita sebagai muslim bagaimana di dalam penerapannya ini? Iya, betul. Orang Islam yang hakiki, yang benar-benar muslim, yang benar-benar beriman pada Allah, tentu tidak suka atau membenci sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan kufur. Ya, misalnya berbohong. Itu harus tidak disukai. Berjanji mengingkari, diberi amanah berkhianat, tidak melaksanakan. Menjadi pemimpin hanya memikirkan dirinya atau kelompoknya. Kemudian menelantarkan rakyatnya misalnya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang dibenci oleh Allah. Membuat kerusakan di muka bumi, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau Allah mencintai sesuatu, Rasulullah mencintai sesuatu, maka kita juga mencintainya. Dan kalau Allah dan Rasul membenci sesuatu, kita juga membenci yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orangnya itu selama dia tidak melakukan kategori tadi Zimi sama Harbi tadi ya, dan kemudian dia bertobat dan sebagainya, tidak melakukan kembali perbuatan yang tercela, yang dilarang tadi, ya kita menerimanya, ya kan. Nah, dan ini berlaku dalam segala hal. Misalnya kalau di rumah itu kan Allah tidak menyukai pertengkaran, Rasulullah tidak menyukai percekcokan, perselisihan, karena itu akan melemahkan bangunan keluarga itu. Maka kita juga menghindari pertengkaran bagaimanapun, ya meskipun mungkin kita harus menahan emosi, itulah yang seharusnya, kan? Tidak boleh kemudian meluapkan amarah dan sebagainya, karena Rasulullah melarang kita marah. Misalnya dalam hadis, la taghdab, jangan kamu suka marah, kan begitu. Satu contoh kecil saja. Bagaimana kalau jadi pejabat marah-marah, malah bangga, ya seolah-olah eksis kalau dia marah itu. Kayak ibu itu ya. Nah, itu mestinya jangan ditiru. Bapak itu atau ibu itu jangan ditiru, ya, karena itu perbuatan yang sebenarnya tidak disukai oleh Allah. Adapun perbuatan yang sebenarnya tidak disukai tapi masih diperbolehkan, yaitu perceraian. Perceraian itu abghadul halal. Mengapa demikian? Karena dengan bercerai itu lebih baik, lebih baik daripada ketika tidak bercerai, bertengkar terus, berselisih terus dan sebagainya, malah nambah dosa. Seperti itu. Baik Ustaz, saya kira topik tentang kafir ini cukup, karena ini bisa membuka cakrawala walaupun singkat tetapi membuat perspektif yang lebih jelas. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.